sepantas-pantasnya kalau ngaku sebagai orang Islam tidak meninggalkan sholat yang jumlahnya lima waktu. Wa Abu Dawud dan juga Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Hadis yang tadi saya sebut, bainal abdi wa bainal kufri, antaranya seorang hamba, maksudnya antaranya seorang hamba yang iman kepada Allah, dan juga wa bainal kufri, antaranya kekafiran itu, tarkus sholati adalah meninggalkan sholat. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah, wa Hibban wal Hakim, dan juga Imam Hibban dan juga Al-Hakim, Ibnu Hibban dan juga Imam Ibnu Hakim, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Hakim. An Buraidata, diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Buraidah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu wa man tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladzi, perjanjian atau ikatan, alladzi, yang ikatan tersebut, bainana, antaranya kita orang yang beriman, wa bainahum, dan antaranya yang tidak beriman, yang jadi ikatannya adalah as-salatu, yakni salat. Wa man tarakaha, dan siapa orang yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya salat, sampai-sampai dia dijadikan sebagai ikatan antara iman dengan tidak iman, antaranya iman dengan kekufuran. Maka jangan sekali-kali, apalagi dengan cara sengaja, padahal ada waktu, padahal ada kesempatan, dan tidak ada udzur yang sedang melanda kita, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Dalam perjalanan sesulit apapun, sekarang masjidnya banyak, musolanya banyak, alasannya apa kok sampai tidak sholat? Bahkan andai pun dia tidak menemukan adanya masjid, tidak menemukan adanya musola, bahkan kalau perlu sholatlah di tempat di mana yang memungkinkan bagi dirinya untuk mengerjakan sholat. Nah, ditinggalkan. Karena ini yang menjadi pembeda antaranya kita dengan kekafiran, antaranya iman kita dengan kufurnya kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Tabrani man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jiharaha. Dan Imam At-Tabrani mengeluarkan hadis, man taraka, siapa orang taraka meninggalkan as-salata, akan salat, muta'ammidan, meninggalkannya kok dengan cara sengaja. Sengaja memang tidak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, santai aja. Sabatang deui. Sagelas deui kopina. Misalnya. Kalau masih sekedar bilang sebatang deui, tanggung deui, kemudian sholat, mending. Ini sudah habis berbatang-batang tapi Tuhan belum juga. Nah itu lagu itu. Itu mah lagu. Sudah habis berbatang-batang, sudah habis bergelas-gelas kopinya, nyatanya juga tidak sholat. Berarti muta'ammidan, meninggalkan sholatnya dengan cara sadar dan dengan cara disengaja. Nah siapa orang kok yang meninggalkan sholat dengan cara demikian, maka faqad kafara jihara, benar-benar dia telah ingkar, benar-benar dia telah kufur. Wa fi riwayatin sanaduha hasanun, dan di dalam riwayat yang sanadnya bagus, ural islamu wa qawaidud dini talatun alaihinna ussisal islamu man taraka wahidatan minhunna
fahuwa biha kafirun halalud dam. Oral Islamu wa qawaidud din, yang menjadi kaidahnya agama dan juga menjadi pondasinya Islam. Salatun alaihinna ussisal Islam, yang dengan 3 itu tadi Islam terbangun. Maka man taraka wahidatan minhunna, siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 hal tersebut, maka fahuwa biha kafirun halalud dam, maka orang tersebut telah berhak untuk menyandang sebagai orang yang ingkar kepada Allah dan halal darahnya. Maksudnya 3 itu syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa. Di dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lainnya ya ketabahannya zakat, ketabahannya juga haji. Kita orang yang beriman tidak boleh mengingkari dari 5 hal itu tadi. Ya sisanya 4 lah, kan sudah beriman nih, karena mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sisa 4, sholat, puasa, zakat, haji. Sholat ya, puasa jalan, zakat bayar. Tapi sayang dia nggak nerima satu lagi nih. Oh, haji mah gak wajib. Haji nggak bagian daripada rukun Islam. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia zakat, tapi karena menolak salah satu rukun daripada yang 5, dan itu merupakan pondasi daripada agama, maka halnya dia telah kafir. Karena menolak dengan cara sadar dan juga dengan sengaja. Sama, zakat ditolak, duit banyak, nisabnya sampai. Umaha, bayar zakat enggak? Ngapain bayar zakat? Cari susah-susah, pagi berangkat, sore pulang. Sekarang harus dikeluarkan bagian, yang bagian itu diberikan kepada orang yang dia jangan-jangan juga gak ngapa-ngapain, hanya nampak saja, hanya nerima saja. Tidak maunya membayar zakat karena memang dia ternyata menolak atas kewajiban daripada zakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wassaumur ramadan. 3 yang dimaksud dari pondasinya Islam itu syahadat, sholat yang 5 waktu, dan juga puasa di bulan Ramadan. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, sanaduha hasanun aidan, yang sanadnya juga bagus hadisnya, man taraka wahidatan minhunna fahuwa billahi kafirun, maka siapa orang yang meninggalkan salah satu dari 3 rukun itu tadi, dari 3 asas atau pondasi dasar daripada iman atau agama dan juga Islam, kok dia mengingkari atau meninggalkan salah satunya, maka orang tersebut fahuwa billahi kafirun, maka dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kafir, berarti dia ingkar. Ini masuk ya kategori bab yang menyebabkan iman seseorang menjadi rusak. Bab iman seseorang menjadi rusak diantaranya ketika meninggalkan apa-apa yang menjadi pondasi dasar dalam agama, yaitu yang tertuang di dalam rukun Islam. Maka pegang kuat-kuat juga. Tidak apa-apa, tidak punya duit, tidak apa-apa, tidak kaya, tidak apa-apa makan kurang, tidak apa-apa dalam keadaan lapar. Yang penting iman jangan sampai tergadaikan. Yang penting iman jangan sampai terlepas daripada diri kita. Karena dengan iman kita hidup,
Untuk iman kita berjuang dan kita mau kembali kepada Allah dengan membawa iman. Kaya tapi sayang imannya dilepas, miskin dia di akhirat. Kenyang tapi imannya dia lepas, lapar dia di akhirat. Bertumpuk harta dia di dunia tapi imannya lepas, maka kehilangan harta dia ketika nanti berada di akhirat. Tapi insya Allah orang yang menjaga kualitas imannya dengan cara menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, di antara janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertawakal kepada, siapa orang takwa kepada Allah. Takwa itu berarti imtithalu jami'i awamirillah. Jalankan tuh semua apa yang menjadi perintah Allah. Wajtinabu nawahi, dan jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Baik itu yang berkenaan hablum minallah atau yang berkenaan dengan hablum minannas. Sama Allahnya kita jaga yang 5 waktunya. Puasanya jangan ditinggalkan. Zakat kalau memang kita sudah sampai nisabnya ya keluarkan zakatnya. Haji kapan sudah sampai kepada kemampuannya berangkatlah hajinya. Tapi juga bangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Tidak saling mencela, tidak saling menyakiti, tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Maka insya Allah kalau sudah demikian caranya, bohong hidupnya akan susah. Bohong hidupnya akan susah. Loh, itu janjinya Allah di Quran. Kita ini kalau disebut janjinya Allah kadang-kadang cuma bilang gini, apa iya? Ah masa sih? Berarti tidak mencerminkan keimanan kita yang mantap kepada Allah. Wong Allah sudah janji kok, Allah sudah bilang, tapi kita malah jawab, masa iya? Gak percaya berarti. Gak percaya dia. Kok kayaknya Allah tukang ngeprank. Padahal yang suka ngeprank kan kita. Kita ini mah kebanyakan mintanya sih, nyembahnya sedikit. Padahal di Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah dulu baru minta. Ini mah demenannya minta mulu, nyembahnya kagak. Minta mulu, nyembahnya. Ya sekalipun nyembah kok kayaknya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Udahlah, asal pokoknya selesai sholat beres. Sholatnya itu, ya sholatnya itu kayak cuma model orang setoran aja ya. Orang kerja, ibarat orang kerja itu cuma setor absen, ceklok doang, habis itu gak karu-karuan kerjaannya. Bu, sesekali dihayati sholat kita kepada Allah Subhanahu. Gimana sih biar bisa menghayati sholat kita kepada Allah? Harus tahu ilmunya. Minimal Fatihah harus tahu maknanya, harus tahu artinya. Yang selebihnya terdah nyusul belakangan. Fatihah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Kapan kita ngerti, kita juga enak menghayati sholat tersebut. Pasti kualitasnya akan berbeda antara orang yang paham dengan yang tidak paham, antara orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti. Kalau dalam Quran itu disampaikan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apakah sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Akal sehat mesti akan menjawab, tentu jawabannya tidak sama. Itu janji Allah. Nah yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jangan dibalik.
tawakal dulu, takwanya kagak. Udahlah ya Allah, saya mau pokoknya tawakal aja dah. Pasti makan jam 7 masih tawakal, jam 9 masih tawakal, jam 11 mulai keroncongan, jam 12 kunang-kunang, jam 2 asam lambung naik, jam 4 masuk rumah sakit. Ya, tawakalnya keliru. Nah iya, kita boleh jadi bukan kelasan orang yang tawakalnya hanya dengan cara duduk terus berzikir banyak kepada Allah. Dikirnya yo jalan, ikhtiarnya yo juga tetap jalan. Baru selesai itu tawakal. Sudah ngiklan di Facebook, sudah ngiklan di WA, di status bla 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 dan lain sebagainya. Sudah doa baru bilang ya Allah, ikhtiar sudah saya lakukan, doa sudah saya panjatkan, maka hasilnya aku serahkan kepada Engkau. Tuh tawakal yang benar. Kenapa kita butuh tawakal? Orang kalau nggak dipakai, nggak dikawal dengan tawakal, repot. Kapan dia sukses, seakan-akan kesuksesannya itu datang dari dirinya. Kapan dia tidak sukses, atau misalnya orang jualan, dagang atau bisnis apapun tidak jalan, akhirnya malah menghujat Tuhan. Makanya butuh tawakal. Kalau orang tawakal, kapan dia sukses, dia sadar ini semua karena pemberian dari Allah. Kapan kok tidak berhasil menurut umumnya kebanyakan manusia, maka dia akan berkata, ya Allah, inilah apa yang menjadi ketetapan dan juga keinginan dari Engkau. Akhirnya nyaman, hatinya nggak galau, nggak gampang stres. Ada anak buah suruh kerja, bawa mobil, malah isi mobil digasak habis. Misal ya, isi mobilnya malah digasak habis. Kalau tawakalnya benar, ya Allah, namanya juga usaha, namanya musibah. Buat orang beriman semuanya itu menjadi baik. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia sama diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah iya, apa terus kalau dapat musibah kita marah-marah, dapat musibah kita terus mencak-mencak, keadaan akan berubah? Tidak. Malah akan menambah kebuntuan pikiran dan kebutuhan hati yang kita miliki. Akhirnya yang hadir hanya sifat suudzon saja kepada Allah. Atau kadang-kadang kita suka berpikir begini, itu sholat enggak, puasa enggak, maksiat jalan, tapi kalau lihat rezekinya lancar amat itu orang ya. Ada yang begitu Bang Ben ya? Banyak kata Bang Ben. Itu kalau iman gak kuat Bang Ben, itu pasti kita akan berpikiran, kalau begitu berhenti sholat saya ikut jadi. Iya. Kalau gitu berhenti saya tahajud, berhenti saya duha. Kenapa? Yang gak sholat, yang gak duha, yang gak puasa saja ternyata dikasih kaya oleh Allah. Nah, mindset dan pemahaman kita yang harus berubah. Kaya itu gak lihat iman, gak lihat kafir. Ya, lagi ya. Kaya itu gak lihat orang yang iman, gak lihat orang yang tidak karena hakikatnya Allah itu Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Yang tidak iman kepada Allah itu makhluknya Allah apa bukan? Makhluknya Allah. Ya kalau kita bilang bukan makhluknya lah kafir kita. Malah kita yang kafir nanti ya. Itu yang makhluknya Allah. Yang Hindu yang makhluknya Allah, yang Buddha yang makhluknya Allah, Konghucu yang makhluknya, bahkan yang Yahudi juga makhluknya. Allah punya sifat Ar-Razzaq, sang pemberi
rizkinya Allah meliputi semua makhluknya. Ya. Rizkinya Allah meliputi semua yang masuk kategori makhluk itu kan bukan cuma kita manusia, termasuk hewan, bahkan jin itu pun juga makhluknya Allah. Semua diberi karunia rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak usah heran kalau ada orang gak sholat kemudian rezekinya, ya kita jangan ikut-ikutan, ini tambah ngawur. Kongslet otak kita, kongslet. Karena hakikatnya kita ibadah itu bagian daripada wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya bisa bilang, orang yang mau sujud itu hakikatnya ya sudah kaya. Kenapa saya bilang hakikatnya sudah kaya? Sebab dengan sujudnya dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti duit banyak tapi terhalang kita untuk sujud kepada orang yang kalau sudah menikmati sujudnya, orang yang kalau sudah menikmati peribadatannya, itu kadang-kadang harta tidak ada lewat dalam pikirannya. Kenapa? Karena sudah saking nikmatnya dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang di luar daripada Allah itu hanya sebagai penunjang-penunjang yang kalau ada ya syukur alhamdulillah, kalaupun tidak ada masih bisa sujud. Itu a'dhamun ni'am minallahi subhanahu wa ta'ala, seagung-agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditakdir untuk tetap bisa menjadi hamba-hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi alhamdulillah generasi terus kita ya. Si Dede, Juna ya, mudah-mudahan jadi anak saleh, manfaat, naskah dan lain semuanya. Pokoknya doa yang kita panjatkan hari ini, andai kok tidak terlaksana dan jatuh kepada kita, minimal akan jatuh kepada anak turun kita. Ibarat orang nanam, kalau bukan kita yang panen, biar nanti anak turunan kita yang panen. Karena sejatinya di bawah orang-orang yang baik, mesti di atasnya ada doa-doa dari orang-orang tuanya yang juga baik. Maka orang dulu itu senang tirakat. Kita tirakatnya nggak usah tiap hari lah. Udah mau tirakat malam Jumat begini, yo nirakatin diri kita, yo nirakatin hidup kita, yo nirakatin anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.